Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat luar biasa, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 451 bertepatan dengan bab ke 2175. Ma Zhongliang melihat Liu Zhonghui tidak bersuara lagi, langsung emosi dan menendangnya sambil marah-marah. Selan, dasar anjing tidak tahu terima kasih. Master Yi sudah memberikan ampun, tetapi kamu malah tidak segera bersujud untuk berterima kasih padanya. Tunggu sampai kamu dikirim ke peternakan anjing milik Tuan Hongwu untuk jadi makanan anjing baru tahu rasa. Di sana kamu mau menangis pun sudah tidak bisa. Ketika Liu Zhonghui mendengar ucapan tersebut, dia langsung gemetar ketakutan. Siapa yang tidak pernah mendengar tentang peternakan anjing milik Tuan Hongwu di seluruh kota Jinling? Katanya peternakan tersebut memelihara puluhan sampai ratusan pitbull murni yang galak dan kejam. Masih ada yang mengatakan Tuan Hongwu sering membuang musuhnya ke dalam peternakan anjing sebagai makanan untuk anjingnya. Jika dia dikirim ke peternakan anjing, jangankan hidup, jangan-jangan mayatnya sudah setelah mati tidak bisa utuh. Memikirkan hal itu, Liu Zhonghui semakin merasa putus asa. Jujur saja daripada menjadi pria kura-kura, dia lebih baik dibunuh. Tetapi dia juga tidak punya keberanian jika benar-benar harus mati. Dia terisak sambil mengeluh dalam hati. Meski menjadi pria kura-kura sangat memalukan dan hidup akan terasa gelap tanpa harapan, tetapi lebih baik hidup mengenaskan daripada harus mati. Hatiku sendiri tidak akan rela jika harus mati bunuh diri di sini. Lagi pula aku tidak mungkin dapat melawan Master Yi yang berada di depanku ini. Tuan Hongwu saja sopan dan menghormatinya, apalagi makhluk rendahan seperti diriku. Di depannya aku hanya bagaikan ikan dan udang busuk. Kini dia dapat membiarkanku tetap hidup. Sudah bisa dibilang cukup baik karena dia hanya menyuruhku ke KTP untuk bekerja sebagai pria kura-kura. Jika aku tidak segera menyetujuinya dan dia berubah pikiran, takutnya aku akan jauh lebih menyesal. Jadi Liu Zhonghui segera mengucapkan rasa terima kasih sambil terisak-isak. Master Yi, terima kasih karena Anda mengizinkanku tetap hidup. Aku Liu Zhonghui pasti akan patuh pada perintah Anda. Aku akan bekerja dengan jujur di KTP sebagai seorang pria kura-kura dan berusaha membayar hutangku. Kemudian dia buru-buru melanjutkan ucapannya. Master Yi, tolong berikan nomor rekening Anda kepadaku. Aku akan mentransfer tabunganku yang berjumlah 3 juta yuan kepada Anda, dan tentang 5 juta yuan itu aku akan melunasinya pelan-pelan dengan cara bekerja sebagai pria kura-kura. Ican mengangguk puas ketika melihat pria itu sudah menerima hukumannya. Lalu dia berbicara dengan dingin. Uang yang kamu dapatkan semua berasal dari darah dan keringat para wanita yang kamu jebak. Uang itu didapatkan secara ilegal dan tanpa hati nurani. Jika aku mengambil uang tersebut, maka aku sama saja denganmu yang telah menyiksa para wanita itu. Dalam hati Liu Zhonghui terperanjat girang ketika mendengar Yi Chen tidak menginginkan uangnya. Tidak masalah baginya menjadi pria kura-kura asal dia dapat menyimpan 3 juta yuan tersebut. Setidaknya dia masih dapat hidup nyaman. Tetapi sebelum dia mengungkapkan kebahagiaannya, Yi Chen tiba-tiba berbicara pada Xiao Weiwei. Weiwei, aku memiliki sebuah tugas untukmu. Xiao Weiwei yang terus berdiri di samping mereka melihat cara Yi Chen yang hanya menggunakan ucapan saja sudah dapat menghukum Liu Zhonghui dan
Chen Xiaopei merasa semakin kagum pada Ye Chen dan merasa kagumnya telah sampai ke tahap tanpa batas. Bahkan pandangan matanya pada Ye Chen kini seperti menatap seorang dewa. Ketika mendengar Ye Chen berkata akan memberi tugas kepadanya, Wei merasa dipercaya dan bicara dengan bersemangat. Kakak ipar, silakan katakan tugas apa yang harus aku lakukan. Wei pasti akan berusaha mengerjakannya sebaik mungkin. Chen menganggukkan kepalanya lalu berpesan, sejak hari ini aku ingin kamu mengambil kuasa atas perusahaan etika Sangmei. Kelak seluruh tanggung jawab perusahaan ini ada di tanganmu. Mengenai saham dari perusahaan itu, biar Liu Zhonghui memindahkan seluruh sahamnya atas nama kamu hari ini. Hah? Sewewe terkejut dan berkata, kakak ipar, kamu ingin aku mengambil alih Sang Mei, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya mengurus perusahaan. Ican berkata dengan serius, mengerjakan sesuatu asal serius dan bertanggung jawab, bekerja sepenuh hati tanpa mengingkari nurani sendiri, meski hasilnya kurang baik juga tidak masalah. Lalu dia melanjutkan ucapannya, nanti aku akan menyuruh mereka untuk mentransfer seluruh tabungan mereka ke rekening perusahaan Sangmi. Mengenai bagaimana cara menggunakan uang tersebut setelah kamu mengambil alih perusahaan, kamu harus mencari semua perjanjian yang tidak adil, lalu membebaskan para wanita yang terikat dalam perjanjian yang tidak adil tersebut. Kemudian kamu dapat memberi mereka ganti rugi secara adil sesuai dengan jumlah tahun mereka dipaksa menandatangani perjanjian tersebut. Setelah Sowewe mendengar perjanjian Ye Chen, dia segera menganggukkan kepalanya tanpa ragu. Baik kakak ipar, aku akan memanfaatkan uang tersebut untuk memberi ganti rugi secara adil kepada mereka. Bagus sekali. Ye Chen mengangguk dengan puas lalu berkata, setelah memberi uang ganti rugi pada mereka, kamu bisa menjelaskan kepada mereka kelak kamu yang akan mengambil alih perusahaan itu. Lalu kamu dapat menjelaskan tentang rencana operasional perusahaan ke depannya, pembagian hasil, perhitungan gaji, dan proses lainnya. Semuanya akan dilakukan secara terbuka dan adil. Jika kelak mereka masih ingin bekerja sebagai nona pagar ayu, mereka bisa tetap bekerja sama dengan perusahaan dan menandatangani perjanjian yang adil. Asal kamu dapat menjelaskan bagian ini dengan baik, maka aku yakin mereka tidak akan menolak untuk bekerja sama. Dengan begitu, setelah kamu mengambil alih perusahaan, maka kamu juga akan memiliki tim yang stabil. Saat perusahaan menerima proyek event baru, maka perusahaan pasti akan mendapat untung. Setelah CWW mendengar ucapan tersebut, dia berbicara dengan serius. Benar sekali apa yang kakak ipar katakan. Asal kita membuat kontrak yang adil, maka mereka pasti akan bersedia untuk bekerja sama dengan perusahaan kita. Kemudian CWW melanjutkan ucapannya sambil merasa simpati pada para korban. Lagi pula tidak mudah bagi seorang wanita menjadi nona pagar ayu. Setiap pagi menghabiskan banyak waktu untuk mandi, berdandan, dan memakai pakaian. Lalu sebuah event rata-rata dari pagi sampai malam. Jadi tidak mungkin masih ada waktu untuk mencari pekerjaan yang memperluas relasi saat mereka dalam keadaan terburu-buru untuk menghadiri event. Bagi kami para nona pagar ayu, cara kerja sama yang terbaik adalah memiliki sebuah perusahaan manajemen yang dapat diandalkan. Perusahaan dapat membantu kami mencari berbagai event, lalu membantu kami mengatur waktu dengan bijak dan mempersiapkan isi perjanjian kerja. Dengan begini kami juga ikhlas membagi untung kerja kami dengan perusahaan. Pekerja dan perusahaan saling bekerja sama dan saling memberi untung. Dengan begitu semua baru bisa semakin baik. Sowewe sangat menderita selama beberapa waktu ini, lelah karena dari seorang nona besar yang tidak pernah bekerja dan tidak perlu memusingkan masalah uang, berubah menjadi pekerja keras yang setiap hari harus lari ke sana kemari. Karena dia
turun tangan sendiri untuk bekerja, baru dia dapat benar-benar memahami cara kerja sebuah bisnis. Bahkan dia dapat menyadari tindakan ilegal yang terjadi dalam bisnis tersebut. Setelah beberapa waktu bekerja sebagai nona pagar ayu, dia baru dapat merasakan pahit manisnya bekerja dalam bidang ini. Dia merenung dalam hati, para wanita muda seperti diriku yang bekerja sebagai nona pagar ayu tidak memiliki latar belakang yang hebat dan berasal dari kalangan bawah. Setiap hari bekerja dengan rajin untuk mendapat bonus. Kami bekerja dalam bidang ini sudah siap hidup susah dan lelah. Jadi kami tidak takut menderita dan lelah, tetapi kami takut jika kamu bertemu dengan perusahaan yang tidak dapat diandalkan, seperti perusahaan etika Sangme milik Liu Zhonghui. Mereka memberi pekerjaan yang sangat berat, tetapi gaji yang diberikan sangat sedikit. Gaji kecil saja belum cukup, tapi Liu Zhonghui dan Chen Xiaofei masih belum puas. Mereka ingin memeras kami para pekerja wanita dengan berbagai cara. Jadi mereka menggunakan berbagai perjanjian yang tidak adil untuk menjebak dan mencelakakan kami. Bahkan demi meraup untung yang lebih besar, mereka memaksa kami terjun ke dalam jurang penderitaan. Jika kita dapat membangun sebuah perusahaan yang dapat diandalkan, di mana perusahaan dan karyawannya dapat saling membantu meski susah dan lelah, tetapi setiap orang tidak menyimpan keluhan. Sayangnya kelompok kerja nona pagar ayu terlalu lemah dan mudah disiksa. Jadi bos dalam bidang ini rata-rata bersikap seperti Liu Zhonghui, tamak dan tidak ada puasnya, lalu memikirkan berbagai cara untuk memeras kami para wanita yang tidak punya latar belakang kuat. Kami yang bekerja dalam bidang ini hanya dapat masuk dan terkurung dalam jebakan mereka. Tetapi kakak ipar telah memberiku sebuah kesempatan agar aku dapat mengoperasikan perusahaan organisasi ini. Jika aku dapat mengerjakannya dengan baik dan sepenuh hati, tidak perlu memikirkan keuntungannya lalu mementingkan keuntungannya dulu, karena yang terpenting adalah aku dapat memberi jaminan kepada para wanita yang bekerja sama dengan kami kalau mereka tidak akan disiksa oleh perusahaan dan tidak akan dipaksa bekerja keras demi kenaikan keuntungan perusahaan. Berpikir sampai di sini, hati Xiao Weiwei merasa bersemangat. Dia menatap Yichen dengan tegas dan kagum sambil bicara penuh keyakinan. Kakak ipar, terima kasih atas kesempatan yang kamu berikan. Aku akan berusaha keras agar tidak membuatmu kecewa. Selama Yichen mengenal Xiao Weiwei, ini pertama kalinya dia dapat melihat pandangan mata yang penuh keyakinan untuk merintis sebuah bisnis. Xiao Weiwei yang dulu tidak memiliki niat sekuat saat ini. Dia yang dulu muda, emosional, kebanyakan berhayal dan gila harta. Tetapi setelah menghadapi banyak kesulitan, dia yang sekarang menjadi lebih dewasa dan tenang. Hal ini membuat Yichen merasa lega. Meski orang-orang sekeluarga Xiao pantas untuk dibenci, tetapi mereka tetap memiliki hubungan darah dengan istrinya Xiao Churan. Itulah alasan yang membuat Yichen tidak membalas mereka dengan kejam. Jika tidak, hanya dengan kemampuan keluarga Xiao saat ini, entah sudah mati berapa kali di tangan Yichen. Sekarang Xiao Weiwei memiliki niat untuk bertobat. Jadi tidak salah jika dia memberikan sebuah kesempatan, tetapi meski memberi kesempatan, tetap tidak boleh memberikannya kekuasaan penuh atas perusahaan tersebut. Jadi Yichen berkata kepada Xiao Weiwei, setelah kamu mengambil alih perusahaan etika Sangmei, jangan melupakan tujuan awalmu dan jangan karena perusahaan telah meraup keuntungan lalu lupa diri. Xiao Weiwei berulang kali menganggukkan kepala lalu berkata dengan yakin, kakak ipar tenang saja, karena aku akan terus mengingat pesan dan ajaranmu. Yichen mengiyakan dengan singkat lalu melanjutkan ucapannya. Setelah Liu Zhonghui dan Chen Xiaofei mentransfer uang mereka ke rekening kantor, kamu dapat menyisakan 50.000 ke rekening tersebut sebagai modal operasional. Kamu sendiri dapat mengambil gaji sebesar 10.000 yuan. Kemudian kamu dapat mencari seorang akuntan untuk mengurus masalah keuangan perusahaan. Setiap bulan aku akan menyuruh orang untuk mengecek pembukuan perusahaan agar aku dapat mengetahui apa kalian ada menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi atau tidak.
Xiao Wei tanpa ragu menjawab, kakak ipar, aku tidak akan menggunakan trik licik apapun. Silakan kamu mengawasiku setiap saat. Jika kamu menyadari aku melakukan kesalahan, maka kamu dapat segera mengusirku. Yi Chen menganggukkan kepala lalu berkata, selain itu kamu dapat membeli 3 mobil MPV produksi dalam negeri. Beli yang memiliki 10 sampai 13 kursi. Kualitasnya tidak kalah dari produk luar negeri, tetapi harganya lebih murah. Harga barunya sekitar 10.000 yuan. Lalu cari 3 orang supir yang khusus mengantar jemput para wanita itu ke acara event. Dengan begitu mereka tidak perlu takut kehujanan dan kepanasan dan dapat merasa lebih nyaman karena kamu pernah bekerja dalam bidang ini, jadi kamu harus lebih memahami kesulitan mereka. Sowewe terharu hingga air matanya berlinang tanpa henti. Meski dia bekerja sebagai nona pagar ayu baru sebentar, tetapi dia sudah cukup merasakan kesulitannya. Ada beberapa gedung di pinggiran kota yang jauh dan kendaraan umum sulit mencapai area tersebut. Sesekali perjalanan menghabiskan waktu 1 jam lebih dan harus ganti kendaraan berkali-kali. Tetapi naik taksi terlalu mahal. Pendapatan satu event bisa-bisa habis kalau harus naik taksi bolak-balik. Ditambah lagi saat musim dingin, malam hari lebih panjang dari siang hari. Jadi ada kalanya sebelum jam 5 subuh dia sudah harus berangkat. Hanya dirinya sendiri yang tahu tentang kesulitannya. Jika perusahaan dapat menyiapkan sebuah mobil khusus untuk para nona pagar ayu dan mengantar mereka sampai tiba di lokasi event, hal itu akan menjadi bonus yang sangat berharga bagi para nona pagar ayu. Jadi dia sangat terharu ketika Yi Chen dapat mempertimbangkan tentang hal itu. Liu Zhonghui yang berada di samping merasa sangat hancur mendengar Yi Chen berbicara sampai beberapa patah kata sederhana tentang perpindahan kekuasaan dalam perusahaannya. Meski saat ini hatinya dipenuhi kemarahan, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Saat ini dia sudah paham hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mentransfer tabungannya ke rekening kantor lalu memberikan perusahaannya kepada orang lain. Sementara dirinya sendiri akan kehilangan segalanya lalu bekerja sebagai pria kura-kura di KTP. Jika dia bisa menjadi pria kura-kura dengan baik, maka dia dapat bebas lebih cepat. Jika tidak, dia mungkin harus bekerja sebagai pria kura-kura seumur hidupnya. Dia tidak mungkin sampai usia 70 tahun dengan rambut ubanan lalu masih bekerja di depan toilet untuk memberikan tisu pada tamu pria, kan? Jika benar seperti itu, maka nasibnya terlalu mengenaskan. Kemudian Ma Zhongliang merasa agak kasihan menatap wajah Liu Zhonghui yang mengenaskan. Berpikir tentang hal itu, dia menghela napas dalam hati. Meski hari ini Liu Zhonghui nyaris celakakannya, tetapi bagaimanapun juga dia adalah temanku. Selama ini dia selalu menghormatiku dan sering mengatur wanita cantik yang kusukai, dan aku masih berhutang sebuah bantuan kepadanya. Dan tadi aku memukulnya dengan kejam demi melindungi diriku sendiri, bahkan mengancam akan membuatnya menjadi orang cacat. Jika dipikir-pikir lagi, aku merasa agak bersalah padanya. Jika hal ini tersebar keluar, maka orang luar pasti akan berpikir aku tidak setia kawan, mengkhianati teman sendiri saat terkena masalah. Dan cara Master Yi mengerjai orang memang agak keterlaluan. Dia menyuruh Liu Zhonghui bekerja di KTP sebagai pria kura-kura, maka itu sama saja dengan menyuruh seorang pemimpin perusahaan dengan gaji jutaan yuan menjadi tukang bersih-bersih toilet. Orang yang berada di dunia persilatan selalu menjaga gengsi mereka. Siapa yang dapat menerima penghinaan seperti ini? Memikirkan tentang hal ini, Ma Zhongliang mengambil kesempatan saat Yi Chen dan Xiao Wei sedang berbincang, lalu dia mendekati Liu Zhonghui sampai berbicara dengan suara kecil. Zhonghui, aku tahu hatimu pasti menderita. Kamu memiliki hak akhir seperti ini. Sudah dibilang beruntung.
Liu Zhonghui menangis setelah mendengar ucapan sambil menahan keinginan impulsif ingin menangis meraung-raung. Lalu dia bertanya dengan suara terisak, "Kak Liang, aku sudah dalam kondisi seperti ini. Di mana letak beruntungannya?" Ma Zhongliang berbicara sambil mengangguk serius. "Kamu ini sudah melakukan tindakan kriminal, atasan yang memaksa orang baik untuk jual diri. Dulu ada perusahaan dengan nilai ratusan juta, bahkan perusahaannya akan segera masuk ke pasar saham. Dan orang itu juga tidak seperti kamu yang melakukan tindakan tanpa hati nurani. Dia hanya terlalu bodoh dan merendahkan Master Yi. Sampai hari ini dia masih bekerja di proyek bangunan mengangkat semen. Kata Master Yi, dia harus mengangkat semen selama 20 tahun baru bisa bebas. Menurutmu nasib kamu atau dia yang lebih mengenaskan?" Liu Zhonghui langsung tertegun. Ma Zhongliang melanjutkan ucapannya, "Coba kamu pikirkan baik-baik. Lebih mudah menjadi pria kura-kura selama 10 tahun atau mengangkat semen selama 20 tahun. Gila." Setelah Liu Zhonghui mendengar ucapannya, dia segera mengelap air matanya lalu berbicara sambil terisak, "Kalau begitu ceritanya masih lebih baik menjadi pria kura-kura." "Tentu saja," ucap Ma Zhongliang sambil menghela napas panjang. "Makanya aku bilang nasibmu sudah baik. Kehilangan uang lebih baik daripada kehilangan nyawa. Tubuhmu masih lengkap tanpa cacat. Dulu banyak orang yang menyinggung Master Yi, tetapi orang yang bernasib baik seperti kamu tidak banyak. Apa kamu masih tidak mau bersyukur? Apalagi yang kamu keluhkan?" Liu Zhonghui mengangguk berkali-kali. "Kak Liang, benar sekali ucapanmu. Aku menerima hukuman ini." Ma Zhongliang menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Masalah ini semua disebabkan oleh kekasihmu itu. Dia menyinggung Master Yi. Bukankah sama saja dengan cari mati?" Liu Zhonghui menggigit bibirnya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Dari dalam hati dia merasa sangat benci pada Chen Xiaopei. Kemudian dia memaki wanita itu dalam hati. "Dasar Chen Xiaopei, brengsek, tidak membantu tetapi malah mencelakaiku. Seandainya aku tahu kamu akan mendatangkan masalah sebesar ini, aku lebih baik tidak tidur denganmu dan mengantarmu ke KTP sebagai wanita pendamping. Dengan begitu aku tidak akan sial seperti hari ini." Sayangnya di dunia ini tidak ada kata seandainya. Manusia tidak dapat merubah masa lalu. Semarah dan sesulit apapun, bukankah malam ini tetap harus bekerja sebagai pria kura-kura? Memikirkan hal itu, dia menangis sambil memohon pada Ma Zhongliang, "Kalian, kelak adik akan bekerja di areamu sebagai seorang pria kura-kura. Mohon bantuan dan perlindunganmu." Ma Zhongliang memunggungi Yi Chen lalu menepuk dadanya dan berbicara dengan serius, "Zhonghui, kamu tenang saja. Kakak pasti akan menjagamu secara diam-diam." Ma Zhongliang tahu persis alasan Yi Chen menyuruh Liu Zhonghui bekerja sebagai pria kura-kura adalah untuk menghukumnya. Jika dia membantu dan menjaganya secara terang-terangan sama saja dengan melanggar ucapan Yi Chen, dia pasti tidak berani melakukannya. Jadi satu-satunya solusi dia miliki adalah membantu Liu Zhonghui diam-diam, benar-benar sedikit. Misalnya saat dia berada di KTP dan ingin ke toilet lalu bertemu dengannya di depan pintu toilet sedang memberi tisu. Jika dia dapat memberinya 10 yuan, maka dia tidak akan memberinya 5 yuan. Jika dia dapat memberinya 20 yuan, maka dia tidak akan memberinya 10 yuan. Tetapi dia tidak akan memberinya di atas 50 yuan. Jika sampai Yi Chen merasa dia sengaja membantu Liu Zhonghui mengumpulkan uang, Yi Chen pasti akan mencari masalah dengannya. Setelah Yi Chen selesai berbicara dengan CWB mengenai pengoperasian perusahaan ini pada organisasi itu, Yi Chen berkata kepada Ma Zhongliang, "Xiaomah, nanti sore kamu bawa Wewe dan Liu Zhonghui ke kantor untuk melakukan proses pengalihan kekuasaan. Selain itu kamu awasi Liu Zhonghui dan Chen Xiaofei. Mereka mentransfer semua uangnya atau tidak.
Ma Zongliang segera mengangguk dan membungkuk sambil berkata, "Mas Ri, tenang saja, serahkan semuanya padaku." Ichan menganggukkan kepala lalu menatap Ma Zongliang sambil bicara dengan dingin. "Masalah hari ini, aku tidak akan memperhitungkan kesalahan yang sudah kamu perbuat. Kelak kamu harus lebih berhati-hati. Jangan kamu berpikir kalau kamu adalah orang nomor satu di kota Jinling lalu tidak memperdulikan hukum sebab akibat dan sembarangan membantu orang lain. Jika aku tahu kamu berani melakukan tindakan membantu orang jahat seperti ini lagi, maka aku akan menyuruhmu menjadi pria kura-kura bersama Liu Zhonghui. Apa kamu mengerti?" Ma Zhongliang ketakutan sampai tubuhnya gemetar lalu segera menjawab, "Mas Ri, Anda tenang saja. Jika aku masih melakukan hal semacam ini, maka aku akan menyerahkan kepalaku kepadamu." Chen mendengus, bergulat di dunia bawah harus tahu diri. Bar, KTP, kelab malam, ada banyak cara legal untuk meraup keuntungan. Jangan melakukan penipuan, menyiksa pria dan wanita lemah. Jika tidak, aku akan memberikan pelajaran kepada Tuan Hongwu juga. Ma Zongliang segera membungkuk hormat sambil berkata, "Mas tadi ajaran Anda tepat sekali. Aku akan mengingat pelajaran Anda dengan baik." Ichan tidak lagi memperdulikannya lalu berbalik dan berbicara pada si Wewe. "Wewe, kamu tinggal mengikuti ajaranku. Setelah mengambil alih perusahaan, kamu dapat bekerja dengan baik dan menjadi orang yang lebih baik. Jangan mengecewakanku." Wajah si Wewe dipenuhi air mata dan berbicara sambil terisak. "Baik kakak ipar, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin." Ichan menganggukkan kepala lalu berkata, "Ya sudah, bekerjalah dengan baik. Beberapa hari lagi aku akan mencarimu untuk memahami seluruh kondisinya. Aku pergi dulu." Xiaowewe berbicara dengan penuh terima kasih kakak ipar, Anda hati-hati di jalan. Ma Zongliang yang berada di sampingnya juga membungkuk dengan hormat sambil berkata, "Mas Teri, hati-hati di jalan." Saat akan berangkat, Chen seolah-olah teringat sesuatu lalu dia mengambil barang dari keranjang skuternya dan mengeluarkan sebuah tas yang biasa dia gunakan untuk membeli sayur. Kemudian dia mengeluarkan sebuah ponsel iPhone baru dari tas tersebut. Dia menyerahkan ponsel itu kepada Xiaowewe sambil berkata, "Ponsel ini kubelikan untukmu. Orang di zaman modern tidak mungkin hidup tanpa ponsel dan kamu akan segera menjadi bos sebuah perusahaan. Kamu semakin membutuhkan sebuah ponsel untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan timmu." CWB bahkan tidak berani membayangkan jika Yichen akan membelikan sebuah ponsel untuknya. Kali ini dia benar-benar dibuat sangat terharu oleh Yichen. "Tadi pagi Yichen memberiku uang untuk naik taksi dan tadi saat aku disiksa karena kebetulan bertemu dengannya. Jadi dia turun tangan untuk membantuku. Tetapi ponsel ini pasti bukan kebetulan. Dia pasti tahu kalau aku tidak memiliki ponsel lalu membelinya karena ingin memberikan ponsel ini padaku. Jadi ponsel ini dibeli secara khusus untukku." Saat ini juga rasa haru dalam hati Xiaowewe semakin besar. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sangat-sangat membuat penasaran jika kita tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.